batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi raja
ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rib inside which flow me of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. When my pilgrimage I close, victor o'er the last of foes, when I soar to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka
sukacitaku, sukacitaku Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan-Nya, sehingga pada hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Juli. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang di rumah, mari siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan-Nya. Mari kita datang dan kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sampai bulan Juli, Engkau memelihara kami. Bukti kasih-Mu yang begitu hebat bagi kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan menonton, tapi kami beribadah. Ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Engkau akan memberkati kami di rumah kami masing-masing. Dan anugerah Tuhan tercurah atas ibadah kami, mulai dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan beracara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Ku datang sujud di hadapan-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Rendahkan hatiku padamu, karena kebaikan-Mu untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Thank you Jesus. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Kita datang sembah Dia. Ku datang sujud. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Mari kita bersyukur pada Tuhan.
Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan namamu ya Yesus. Bukan saja Engkau baik Tuhan, tapi Engkau berikan kemenangan bagi kami. Engkau berikan kemenangan, kemuliaan-Mu bagi kami. Kami berjalan dalam kemenangan yang satu kepada kemenangan yang satu lagi Tuhan. Dari kemuliaan pada kemuliaannya, karena Engkau berikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Amen. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Mari angkat tangan dua-dua kita kepada Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi kita. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Sekali lagi. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami kemenangan. Yes, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kemenangan Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Engkau satu-satunya sumber dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara ada sukacita. Amin. Dialah satu-satunya. Kalau saudara-saudara tidak keberatan di rumah, kita boleh bangkit berdiri. Kalau misalnya tidak bisa berdiri, enggak apa-apa, kita sukacita. Karena ada Yesus di rumah kita. Haleluya. Kaulah satu-satunya.
percaya Tuhan bahwa Engkau berikan kekuatan, sumber dari segalanya. Ayo nyanyi. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sembah. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sembah. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Hidup kami harus bersinar terang. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kalau saat ini kami belum melihat jawaban dari Tuhan, kami tidak tahu rencana apa dalam hidup kami, kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Saudara, buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan, kita diberkati, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Terima kasih ya Yesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sugiono. Buka hatimu lebar-lebar. Naikkan pujian ini dengan iman. Saat ku tak melihat. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
sayang Kau Tuhan. haleluya. Kembali kami arahkan hati pikiran kami tertuju kepada Allah, sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Biarlah ya Bapa saat ini ya Tuhan, kami mau berdiam ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, lewat ibadah persekutuan kami pada hari ini Tuhan, kami terima berkat yang besar dari Allah. Karena itu Bapa, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga dari setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan, merema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang berada di rumah maupun di tempat yang lain, Saudara. Dalam persekutuan kita, biar kiranya di bulan yang baru, di bulan Juli ini Tuhan memberkati kita. Pada minggu ini Saudara, tema gereja kita mengangkat satu tema, yaitu dipanggil untuk tetap percaya kepada Allah di tengah badai kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini sangat tepat berkaitan dengan hari-hari yang sedang kita lalui beberapa bulan terakhir ini. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya memulai dengan sebuah ungkapan yang berkata, percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Ungkapan ini sangat populer Saudara kasih Tuhan, yang ingin menggambarkan bahwa di dalam kehidupan manusia, Saudara, maka kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan, dari yang namanya persoalan dan pergumulan hidup. Oleh sebab itu, lewat ungkapan ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal yang penting yang hendak kita pelajari berkaitan dengan tema ini. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam slide berikutnya ada beratnya tekanan hidup atau krisis yang sedang kita hadapi itu Bapak Ibu Saudara bisa mempengaruhi psikologi seseorang sehingga berperilaku di luar logika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena beratnya tekanan mempengaruhi psikologi seseorang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga seringkali kita menemukan orang-orang yang berperilaku di luar logika, berperilaku yang tidak masuk akal, berperilaku yang berbeda dari biasanya. Oleh sebab apa saudara-saudara kasih Tuhan? Oleh karena beratnya tekanan yang mempengaruhi psikologi seseorang. Sehingga saudara kasih Tuhan, oleh karena pengaruh psikologi seseorang sehingga berperilaku yang tidak masuk akal, yang di luar logika, sehingga saudara kasih Tuhan itu pun akan berpengaruh pada tingkat kerohanian seseorang. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tekanan hidup itu membuat sesuatu bisa berubah secara drastis. Karena itu disinilah iman percaya kita sedang diuji. Lalu dalam slide berikutnya saya katakan bagaimana seharusnya kita memandang setiap kesulitan hidup itu. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, kita mau belajar dari Rasul Yakobus, saudara kasih Tuhan, di dalam suratnya Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat.
Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Yakobus melihat persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat, sehingga menjadi latar belakang mengapa Yakobus menuliskan surat ini. Dalam slide saya berikutnya, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan menemukan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, Kristen yang tinggal di perantauan. Kalau saudara nanti membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1, di situ dijelaskan bahwa surat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, 12 suku Israel yang ada di perantauan. Mereka ada di Roma, sebagian ada di Asia Kecil dan tempat-tempat lain di sekitarnya, Bapak Ibu. Lalu saudara kasih Tuhan, mengapa Rasul Yakobus ini menuliskan dengan isi yang demikian, saudara kasih Tuhan? Karena jemaat ini sedang di dalam tekanan yang berat. Mereka sedang ada di dalam aniaya yang besar. Mereka dibunuh, mereka dibakar hidup-hidup, dan persoalan-persoalan yang lain yang membuat kesulitan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Lalu saudara kasih Tuhan, maksud surat ini adalah untuk memberi kekuatan dan pengharapan bagi jemaat-jemaat yang tengah dilanda oleh tekanan yang begitu berat, oleh karena krisis yang begitu menyulitkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka dengan latar belakang inilah saudara kasih Tuhan, ada nasihat yang diberikan oleh Yakobus kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami tekanan tersebut. Oleh sebab itu dalam slide saya berikutnya dikatakan ada beberapa nasihat yang patut kita renungkan hari ini. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Yakobus adalah yang pertama, mengubah cara pandang. Yakobus berkata, saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yakobus memberikan nasihat supaya jemaat yang sedang mengalami tekanan itu dia bisa tetap percaya kepada Allah. Maka saudara kasih Tuhan, mereka disarankan supaya mengubah cara pandang dalam melihat setiap masalah. Memang saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini saudara kasih Tuhan, dikatakan seharusnya dalam menghadapi pencobaan-pencobaan secara umum orang pasti mengalami kesedihan. Tetapi saudara kasih Tuhan, ayat-ayat yang diberikan oleh Rasul Yakobus ini saudara kasih Tuhan, bagaimana mengubah kesedihan ini menjadi sebuah kebahagiaan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, dengan tegas dikatakan oleh Rasul Yakobus, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memandang persoalan itu Bapak Ibu, maka berdasarkan nasihat daripada Yakobus ini supaya kita
tidak menghadapinya dengan kesedihan, tetapi menghadapinya dengan kebahagiaan. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Karena di dalam setiap kesulitan di situ dianggap sebagai ujian terhadap iman kita. Setiap kesulitan, setiap pergumulan, saudara kasih Tuhan, tidak harus ditanggapi dengan kesedihan. Tetapi Yakobus mengajak supaya setiap pergumulan itu ditanggapinya sebagai kebahagiaan. Karena apa? Karena di balik daripada kebahagiaan, kesedihan itu, saudara, akan lahir kebahagiaan. Karena apa? Karena di situ setiap ujian, setiap pergumulan menjadi sarana untuk menguatkan iman kita, untuk menguji iman kita. Hal ini menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini, pergumulan bangsa kita hari-hari ini, saudara, banyak membuat orang yang menjadi sedih. Karena banyak kesulitan yang mereka harus hadapi. Ada yang kehilangan pekerjaan karena oleh wabah COVID-19 ini. Ada yang menghadapi krisis keuangan karena usaha pekerjaan mereka tidak berjalan dengan baik. Dagang mereka, usaha mereka mengalami kendala yang begitu berat. Sehingga saudara kasih Tuhan, ini menjadi tekanan bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita belajar dari surat Yakobus ini, maka saudara kasih Tuhan, kita diajar supaya kita mengubah cara pandang. Supaya kita melihat persoalan itu, saudara kasih Tuhan, bukan sebagai hal yang membuat kesedihan bagi kita. Tetapi dijadikan sebagai kebahagiaan. Karena apa? Karena di balik kesulitan-kesulitan yang ada, itu menjadi kesempatan untuk menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk menguji hati kita, apakah tetap berpaut kepada Allah, apakah tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada ini. Oleh sebab itulah saudara-saudara kasih Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di perantauan ini boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan baru ketika mereka mengubah cara pandangnya. Bukan lagi pergumulan itu menjadi kesedihan, tetapi pergumulan itu dianggap sebagai kebahagiaan. Karena disitulah saatnya mereka benar-benar diuji imannya untuk tetap berharap kepada Allah. Diuji imannya untuk tetap bergantung kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mendengar dan membaca berita yang disampaikan oleh Yakobus ini, saudara kasih Tuhan, mereka tetap percaya. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan hal ini terbukti bahwa di dalam kerohanian mereka mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat pesat. Mereka bukan semakin jauh dari Tuhan. Mereka bukan semakin meninggalkan Tuhan. Tetapi justru mereka semakin mengandalkan Tuhan. Semakin berharap kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan yang berat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, belajar dari ayat ini perlu juga buat kita bagaimana mengubah cara pandang di dalam melihat setiap masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, kemungkinan oleh karena pengaruh daripada keadaan yang semakin sulit ini, maka saudara kasih Tuhan, kita bisa berperilaku di luar logika. Banyak kita menemukan keluhan-keluhan. Ada rumah tangga yang terjadi perpecahan dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Karena apa? Karena memandang pergumulan hidup ini sebagai kesedihan, sebagai beban yang berat. Tetapi kalau kita memandangnya sebuah
persoalan itu dipandang sebagai kebahagiaan, karena di balik persoalan itu hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika menghadapi tekanan, kita cepat-cepat mencari Tuhan. Kita cepat-cepat untuk datang kepada Tuhan. Sehingga saudara kasih Tuhan, iman percaya kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Jadi hal yang pertama dalam nasihat Yakobus ini adalah mengajarkan supaya kita memiliki cara pandang yang alkitabiah di dalam menghadapi masalah. Lalu dalam slide saya yang berikutnya, saudara-saudara kasih Tuhan, nasihat Yakobus yang kedua di dalam menghadapi tekanan, saudara kasih Tuhan, maka krisis harus dipandang sebagai ujian iman. Masih di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penting ternyata adanya ujian ini, saudara kasih Tuhan, penting adanya pergumulan ini karena akan membawa kita memiliki iman yang teruji. Kata ujian di dalam bahasa Yunaninya adalah dokimion, yang diterjemahkan sebagai bukti kemurnian. Dokimion adalah bukti kemurnian. Saudara-saudara kasih Tuhan, tentu setiap pergumulan yang kita hadapi, saudara kasih Tuhan, biarlah ini menjadi ujian bagi kita yang membuktikan bahwa kita memiliki hati yang murni, hati yang tetap percaya kepada Allah meskipun kita ada di dalam berbagai-bagai kesulitan. Jadi saudara kasih Tuhan, Yakobus sangat menekankan kepada jemaat di perantauan ini supaya ujian terhadap imannya itu, saudara kasih Tuhan, menjadi bukti bahwa dirinya memiliki iman yang murni di dalam Kristus. Ya memang secara sederhana kita bisa membuktikan. Kalau kehidupan kita dalam kemewahan tanpa persoalan apapun, saudara kasih Tuhan, maka terlalu mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi belum teruji. Tetapi ketika kita ada di dalam tekanan dan kesulitan, maka disitulah ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, maka iman kita terbukti kemurniannya karena sudah teruji. Saudara kasih Tuhan, dalam catatan Rasul Petrus dalam slide saya yang berikutnya, dikatakan begini, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah setiap kesulitan pergumulan hidup kita ini kita pergunakan untuk memurnikan iman percaya kita kepada Allah. Karena dengan pergumulan yang ada, maka Allah akan melihat sejauh mana kemurnian iman kita. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, di dalam catatan Rasul Petrus ini kita ditekankan supaya kita bisa membuktikan kemurnian iman kita. Yang lebih jauh dikatakan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara kasih Tuhan, kemurnian iman percaya yang dirindukan oleh Tuhan jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan emas. Oleh sebab itulah saudara kasih Tuhan, mari kita tetap kuat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita
di tengah-tengah badai kesulitan ini. Bahkan dalam slide saya berikutnya, saudara kasih Tuhan, dalam catatan Rasul Paulus pun ada nada yang sama. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dicatat oleh Rasul Paulus ini, saudara kasih Tuhan, menganggap bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah biasa, artinya standar yang biasa kita alami dan tidak akan melebihi kekuatan manusia. Dan dalam teks berikutnya dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, krisis yang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa krisis ini tidak akan melampaui kekuatan kita. Artinya saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah mengukur kemampuan kita dengan keadaan yang kita alami hari ini. Dan sekalipun kita harus mengalami kesulitan, saudara-saudara kasih Tuhan, Allah berjanji Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, berarti dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengandalkan Allah. Karena apa? Karena ketika kita ada di dalam pencobaan sekalipun, Allah tetap setia dan Allah tetap akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini harus meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada alasan untuk tinggalkan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengandalkan Allah. Karena Allah yang setia itu Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita tetap semangat di dalam mengiring Kristus. Lalu di dalam nasihat yang ketiga dari Rasul Yakobus adalah, saudara kasih Tuhan, dalam dalam slide saya berikutnya, yang ketiga adalah tentang ketekunan. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan itu kita butuhkan. Supaya apa? Dengan ketekunan itu Allah membawa kita kembali kepada rancangan yang semula, yaitu menjadi manusia dengan kodrat ilahi. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan-persoalan yang ada hari ini. Jangan kita menyerah, give up, mengundurkan dari pelayanan, mundur dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, biarlah semua yang sedang kita alami ini terus menyempurnakan iman percaya kita kepada Allah. Terus membuat kita semakin kuat ada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah manusia yang dengan kodrat ilahi ini benar-benar didapatkan oleh Allah di dalam diri kita. Sehingga kita tidak menjadi jemaat yang mudah mengundurkan diri, yang mudah menyerah oleh karena persoalan-persoalan yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam slide saya berikutnya saya berikan kesimpulan dari renungan kita hari ini,
Yang pertama adalah milikilah sudut pandang yang alkitabiah dalam melihat setiap krisis, supaya iman percaya kita tidak luntur oleh karena tekanan, melainkan semakin kuat dan semakin teruji. Saya yakin dan percaya saudara kasih Tuhan, supaya kita bisa naik ke level berikutnya, maka perlu kita diuji. Ujian ini diperlukan saudara kasih Tuhan, supaya Allah melihat ada sesuatu yang dibanggakan oleh Allah terhadap umatnya. Yang kedua, dalam kesimpulan saya saudara kasih Tuhan, biarlah setiap ujian iman itu diperlukan supaya kita menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Saya sangat yakin dan percaya saudara kasih Tuhan, kalau kita benar-benar merespon apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, maka tidak ada kata menyerah untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat, di tengah-tengah pergumulan kita hari ini yang belum selesai, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita tetap semangat beribadah, meskipun ibadah kita masih belum bisa offline, tetapi dengan cara online. Ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, percayalah, Allah tetap hadir di tengah-tengah kita. Allah tetap hadir untuk melawat setiap kita. Karena Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Biarlah dalam kesempatan apapun kita tetap mengandalkan Tuhan, meletakkan pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Biarlah renungan yang sederhana ini saudara kasih Tuhan akan terus menguatkan kita, meyakinkan kita untuk kita tetap percaya kepada Allah. Meskipun kita sedang ada di dalam kesulitan yang besar. Saya mengundang para pemain musik, mari kita hampiri Tuhan. Biarlah di saat-saat tiada jalan sekalipun, kita tetap berseru kepada Allah. Mari kita renungkan kembali ayat-ayat yang sudah kita baca dan kita dengar ini. Kita bersaat teduh, mungkin kita hari-hari ini sudah mulai lemah, sudah mulai enggan untuk beribadah kepada Tuhan, sudah mulai enggan untuk membaca firman-Nya, sudah mulai enggan untuk berdoa. Tetapi hari ini, biar lewat renungan yang sederhana ini, semangat kita dibangkitkan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu,
Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, hatiku percaya. Amin. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sidang jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus, mari kita pastikan kembali bahwa kita tetap percaya di tengah-tengah badai kesulitan hari ini. Mari kita taruh tangan kita di dada. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, Bapa. Engkau yang tahu isi hati kami, ya Tuhan. Ampuni kami jika Kau dapati kami, ya Tuhan, sudah mulai jauh daripada-Mu, Bapa. Ampuni kami, ya Tuhan. Pulihkan kami, Bapa, agar kami, ya Tuhan, tetap kuat di tengah-tengah persoalan yang ada hari ini. Agar kami tetap kuat, ya Tuhan, di tengah-tengah badai kesulitan ini. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Engkau setia menolong kami, Bapa. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar buat setiap kami hari ini, ya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, biar kiranya Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi, mendekatkan hati kami kembali, ya Tuhan, supaya kami cakap, ya Bapa, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan, melewati setiap badai ini, ya Bapa. Kami mau terus ada di dalam lindungan-Mu, Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan, untuk terbang tinggi mengatasi badai, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami melepaskan berkat Allah di dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya berkat pertolongan, berkat jalan keluar, berkat kemudahan, berkat semangat baru Tuhan, Tuhan nyatakan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap firman telah dimeteraikan oleh Allah dengan kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu saudara-saudara, persiapkan anggur dan roti atau penggantinya boleh dibagikan kepada seluruh anggota keluarga kita yang ada di rumah. Sambil kita menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, kami sekarang akan menerima tubuh dan darah-Mu untuk mengalir di dalam hidup kami. Dan dengan demikian kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memakan dan meminumnya, kiranya ampunilah segala kesalahan kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Dan jangan kami berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa, pengorbanan-Mu bagi kami semua. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan roti, angkat yang tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan mari sekarang kita siapkan cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan percaya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Wah, darah-Mu tercurah. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Wah, darah-Mu tercurah. Ya Yesus. Terima kasih. Terima
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah terima tubuh dan darah-Mu mengalir ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup ada di dalam kami. Engkau mengerjakan perkara besar bagi kami. Kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan beri keringanan. Menghadapi banyak masalah Engkau berikan jalan keluar kepada kami. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah diberkati oleh Tuhan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Orang-orang yang diberkati pasti mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, tandanya kita mengasihi Tuhan, kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sebelum memberi, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan saat dan waktunya Tuhan kami mengasihi Engkau melalui persembahan yang akan kami berikan. Baik persembahan syukur kami maupun persembahan perpuluhan kami kepada Tuhan. Kami mengembalikannya dengan rasa syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Apa yang tak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan. Ibadah online Minggu 12 Juli pukul 10 dengan pembicara Pendeta Muda Laura Garcia. Ibadah doa Selasa 7 Juli pukul 19 dengan Webex Meeting. Ibadah DMBI Kamis 9 Juli pukul 19.30 dengan Zoom Meeting. Ibadah WBI Jumat 10 Juli pukul 13 dengan aplikasi Webex Meeting. Ibadah kopi Sabtu 11 Juli pukul 19 dengan Zoom Meeting. Katekisasi pranikah kembali diadakan pada 19 Juli sampai 11 Oktober untuk periode pernikahan Oktober 2020 sampai April 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi Sekretariat Gereja dengan Pendeta Pembantu Ayub Sahrul Effendi. Ibadah Next Gen untuk Youth dan Teens Minggu 12 Juli pukul 11.
Ibadah Abi setiap minggu di YouTube channel GBI Petamburan pukul 9. Bagi Anda yang ingin mendapatkan e-warta, Anda dapat mendaftarkan nomor WhatsApp Anda ke Sekretariat Gereja atau melalui Instagram di @gbipetamburan. Shalom jemaat Petamburan yang Tuhan kasihi, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Saudara-saudara menjawab tantangan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, maka gereja kita di Petamburan akan mempersiapkan satu tema-tema yang up to date, yang berkaitan dengan teologi dan berkaitan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara, Petamburan Bible Study akan muncul kembali sekarang untuk setiap saudara lewat live streaming GBI Petamburan di YouTube setiap minggu jam 19. Jangan lupa ikuti Petamburan Bible Study nanti malam pukul 19 di YouTube GBI Petamburan. Dan untuk minggu depan, Minggu 12 Juli pukul 19 dengan tema Coronavirus, apakah merupakan tanda menjelang kedatangan Yesus? Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan Anda. Haleluya, saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ya, saya percaya kita pasti diberkati dengan firman Tuhan yang membangun iman kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan beberapa pengumuman tambahan, yaitu ibadah kita yang seharusnya dimulai tanggal 5 Juli karena keadaan dan situasi pandemi COVID yang belum terlalu mereda, masih kurvanya belum melandai. Maka untuk menjamin kesehatan dan keselamatan daripada saudara-saudara jemaat sekalian, maka ibadah kita undur 2 minggu. Sehingga kita akan mulai kembali jika Tuhan kehendaki tanggal 19 Juli. Hari Minggu 19 Juli kita akan berkumpul kembali di gereja. Ibadah kita 2 kali, jam 7 dan jam 10 pagi. Sekali lagi, jam 7 dan 10 pagi. Saudara-saudara bisa datang 30 menit sebelum mulai supaya ada waktu untuk cuci tangan, untuk bisa diukur suhu, dan untuk bisa memilih tempat duduk yang cocok, yang baik buat saudara-saudara. Sedangkan youth akan mulai ibadah bulan Agustus yang akan datang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mohon bisa mulai mendownload aplikasi Webex ya. Sehingga ketika kita punya aplikasi itu kita bisa ikut ibadah-ibadah tengah minggu. Ya, kita bisa ikut ibadah doa Selasa, kita bisa ikut ibadah WBI, kita bisa ikut ibadah kopi, bahkan ibadah dewasa muda. Ya, jadi kalau saudara belum tahu, tanyalah kepada teman-teman yang tahu. Demikian juga saudara-saudara dengan aplikasi WhatsApp. Upgrade aplikasi WhatsApp saudara sehingga kita bisa mengadakan video call dengan 8 orang. Dan dengan 8 orang itu kita akan mulai komsel secara online ya. Jadi bagi saudara-saudara yang belum tahu bisa tanya mungkin kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada teman-teman yang
lebih tahu soal teknologi ini. Baik saudara-saudara, itulah tambahannya dan kita akan menutup ibadah ini. Mari kita menyanyikan sebuah pujian pengagungan bagi Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan biarlah kami menyadari Tuhan, dan kami terus percaya bahwa kami aman di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah badai ini Tuhan, biarlah kami tetap boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami tidak dikalahkan oleh pandemi ini, tetapi biarlah kami terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, tetaplah memimpin Tuhan. Tetaplah memimpin bangsa ini supaya dengan hikmat dan karunia daripada-Mu Tuhan, maka para pemimpin kami dapat mengatur negara ini dengan baik dan aman. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya berkat kasih anugerah Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan mereka. Tidak lupa kami mendoakan gembala senior kami Tuhan, tetap beri kesehatan, kemampuan untuk ia dapat membimbing kami dan mendoakan kami dari rumahnya. Juga untuk pembicara kami pada hari ini, Pendeta Sugiono, Tuhan berkati sehingga pelayanannya semakin berkembang, semakin maju, dan jemaat yang dipimpinnya juga semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, dan kalau kami akan mulai bekerja dalam minggu yang akan datang ini, kiranya Tuhan terus memimpin, memberi kemampuan ekstra kepada kami. Berkat-Mu akan melimpah pada orang-orang yang rajin bekerja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, dan dengan keyakinan yang teguh kami percaya Tuhanlah yang akan memimpin kami, memberikan kecukupan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai-Mu dan melindungi-Mu daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kamu. Sekarang terimalah kasih dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala
Tuhan Yesus memberkati.